Adik-adik bimbingan belajar strategis, ketemu lagi dengan Kak Cita di pembelajaran online bimbingan belajar strategis. Kali ini Kak Cita akan bahas apa? Kita pantengin terus channelnya. Kali ini Kak Cita akan bahas mengenai persiapan penilaian akhir tahun khusus untuk kelas 8 SMP mata pelajaran IPA. Jadi di sini ada fisika dan biologi. Oke, adik-adik kita langsung masuk ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar A, B, C, D. Nah, ini dia soalnya. Dan ini adalah opsi. Jika massa keempat balok tersebut adalah 4 kg, maka tekanan terbesar yang dialami lantai akan diberikan oleh balok titik-titik. Oke, berarti yang ditanyakan adalah tekanan terbesar. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini dia rumus untuk tekanan. P sama dengan F per A. Di soal dikatakan bahwa massa keempat balok adalah 4 kg. Nah, massanya sama, ya. Berarti F-nya dianggap sama, karena F itu sama dengan M dikali dengan A. Berarti F-nya sama. Berarti yang kita akan perhatikan atau kita telusuri lebih dalam yaitu adalah P dan A. P dan A, ya, tekanan dan luas permukaan ini berbanding terbalik. Sehingga jika di soal diinginkan bahwa tekanannya besar, maka sudah pasti A-nya akan kecil. Sekarang kita cari A-nya yang kecil. 6 kali 3, ini 18, ini adalah 4, ini 12 kali 2, yaitu adalah 24, dan 5 kali 5 adalah 25. Nah, jadi yang mengalami tekanan terbesar oleh lantai adalah yang A-nya paling kecil, yaitu yang B. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana berikut. Nah, di sini ada gambarnya, sudah ada soalnya dan optionnya. Kak Cita bacakan dulu ya. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut adalah titik-titik. Berarti yang kita cari adalah tekanan hidrostatis. Oke, kita akan cek dulu apa yang diketahui di soal ini. Nah, ini yang diketahui. Ada rho air, ya, rho airnya ini sudah dalam satuan internasional 1000 kg per meter kubik. Ada percepatan gravitasi. Nah, di sini ada kedalaman. Ya, ada kedalaman. Nah, kedalaman dihitung dari permukaan air hingga posisi ikan dalam bejana tersebut. Jadi, bukan 14 juga bukan 4. Karena kalau misalkan dihitung dari permukaan, berarti 14 dikurangi dengan 4 sama dengan 10 cm. Ini satuannya masih CGS. Kita ubah ke dalam bentuk MKS, jadi kita bagi dengan 100. Ya, diubah ke meter jadi 1 per 10 meter. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Kita masukkan, ya, ini sudah dimasukkan. Nah, ini kan sama ya, tinggal coret ya. Kak Cita tuh paling suka kalau dalam bentuk pecahan yang biasa, karena nanti gampang dicoret. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, karena di sini sisanya tinggal 1000. Oke. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada gambarnya. Di sini ada soalnya dan ada optionnya. Saya bacakan dulu. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil seberat 20.000 Newton adalah,
kita akan identifikasi dulu apa yang diketahui dari soal ini. Nah, ini dia. A1. A1-nya adalah luas permukaan dari si dongkraknya, yaitu 100 cm persegi. Nah, di sini ada ini penghisap besar, yang ini penghisap kecilnya. Jadi di sini ada 80.000 cm persegi. Dan F2 itu adalah si gaya angkat ke mobil ya. Gaya angkat ke mobilnya yaitu sebesar 20.000 Newton. Nah, sekarang berapakah gaya yang harus diberikan? F1. Rumusnya ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan F1 yang kita cari. Oke. Nah, adik-adik ini kita bisa coret ya. Set. Kita bisa coret 20.000 sama 80.000. Yaitu jadinya adalah 1/4. Oke, ini kita kali silang. Kita kalikan silang. Jadi 4 kali F1 sama dengan 4F ya. 4F. 1 kali 100 sama dengan 100, maka F sama dengan 25 Newton. Berarti jawabannya yang D. Adik-adik, selanjutnya adalah nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambarnya, soalnya, dan optionnya. Untuk mengukur tekanan gas dalam tabung yang digunakan air raksa seperti gambar berikut, jika tekanan udara luar adalah 72 cm Hg dan tingginya atau selisih tingginya adalah 3 cm, maka tekanan gas dalam tabung adalah titik-titik. Oke, perhatikan ya. Kita lihat di sini. Selisihnya ya, dia kurang dari si cairan tabung tersebut. Jadi, rumusnya adalah ini. Tekanan pada gas dalam tabung sama dengan P0 min H. Dikurangi H. Nah, apa sih itu? Nah, P-gas adalah tekanan gas dalam sebuah ruangan atau dalam tabung. Sedangkan P0 adalah tekanan gas atau tekanan udara di luar ruangan. Satuan adalah cm Hg juga. Nah, di sini H adalah selisih ketinggian zat cairnya. Nah, selisih ketinggian zat cairnya berarti yang ini. Nah, ini dia. Oke, masukkan rumusnya. 72 dikurangi 3 sama dengan 69 cm Hg. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambarnya. Oke, di situ sudah ada gambar, soalnya, dan optionnya. 3/4 getaran adalah gerak dari mana ke mana. Perhatikan. Nah, dari titik kesetimbangan ke simpangan terjauh, ini jumlah gerakannya adalah 1/4. Kita coba cari tahu yang namanya A ya. Dari A ke B ini 1/4. Dari B ke C juga 1/4. Nah, 1/4 ditambah 1/4 berarti dia setengah. Jadi kalau dari A menuju ke B adalah setengah jumlah gerakannya. Dari C kembali lagi ke B. Nah, berarti kan dia ditambah lagi 1/4 kan ya. Nah, dia berarti ditambah lagi 1/4. Jadi, dari A ke B ke C dan balik lagi ke B, ini adalah totalnya. Totalnya adalah 3/4. Berarti 3/4 getaran adalah gerakan yang A. Bagaimana yang B? A ke B, ke C, ke B, ke A. Kalau dia dari A balik lagi ke A, perhatikan di sini dari A balik lagi ke A, berarti dia adalah satu getaran.
ditambah B lagi, berarti dia 1. 1/4. Nah, sekarang dari sini B ke B, ke A, ke B. Nah, ini berarti baik lagi kan? Ini satu getaran, yang ini juga satu getaran. Begitu. Selanjutnya adalah nomor 6. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada... Nah, ini adalah optionnya. Jawabannya adalah yang B. Perhatikan, ini gelombang transversal. Arah getarannya adalah tegak lurus, ya. Sedangkan ini transversal, ini T. Nah, kalau ini gelombang longitudinal. Kalau longitudinal itu arah gelombangnya bagaimana? Sejajar, ya. Oke. Arah getarnya sejajar. Inilah longitudinal. L. Jawabannya yang B. Selanjutnya adalah nomor 7. Nah, ini soalnya, ada gambarnya, ada optionnya. Kak Cita akan bacakan terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Grafik berikut melukiskan pola tali pada suatu saat yang dilewati gelombang berjalan transversal. Jika posisi A dan posisi B terpisah sejauh 30 cm, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah, apa sih yang diketahui dari soal ini? Nah, di sini ada 3/4 lambda sama dengan 30. Oke, perhatikan di sini ada posisi A dan posisi B. Oke, posisi A dan posisi B. Berarti A di sebelah sini dan B sebelah sini. Nah, posisi A dan posisi B, dia berapa gelombang nih kira-kira nih? Ini kan setengah ya. Ini setengah, di sini ada 1/4, berarti 3/4. Nah, A ke B terpisah oleh jauh 30 cm. Berarti A ke B itu kan 3/4. 3/4 lambda sama dengan 30 cm. Oke, lanjut. Maka lambda sama dengan 4/3 dikali dengan 30 dan lambda adalah 40 cm. Oke, lambdanya kita tinggalkan. Selanjutnya kita akan mengecek waktu. Perhatikan. Nah, periodenya rumusnya adalah T/N. Nah, ini hubungannya dengan waktu. Nah, waktu di sini ada 2 ya. Dan di sini ada 4. Boleh pakai 2, boleh pakai 4. Kak Cita mau pakai yang 2 saja. Ya. Dari titik 0 ke 2 second, ini dia sudah melewati berapa gelombang? Dari sini ke sini saja. Dari sini ke sini saja adalah setengah gelombang. Perhatikan. Nah, ini dia. Waktunya 2 second per jumlah gelombangnya adalah setengah atau 0,5. Maka periodenya adalah 4 second. Nah, masukkan rumusnya. Ya, kita masukkan rumusnya V sama dengan lambda per periode sama dengan, nah, ini dia 40 cm per 4 second. Jadi jawaban adalah 10 cm per second. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah nomor 8. Ada soalnya dan ini adalah optionnya. Pada suatu lembah yang dalam di bumi, teriakan seorang siswa terdengar bergema. Di lembah yang terletak di bulan, teriakan tersebut tidak terdengar gemanya. Jadi ketika di bulan, gemanya tidak terdengar, sedangkan kalau di bumi terdengar, ya. Hal ini disebabkan oleh, kira-kira kenapa ya kalau di bulan kita berteriak tapi tidak terdengar, sedangkan di bumi terdengar, ya?
Nah, jadi kenapa tuh? Karena di bulan hampa udara itu yang menyebabkan tidak terdengarnya suara. Jadi gini, bunyi atau suara medium perantaranya adalah udara. Jadi kalau tidak ada udara, maka tidak ada medium perantara, sehingga teriakan kita di bulan tidak terdengar suaranya atau teriakan. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita coret dulu. Oke. Nomor 9. Sebuah kapal selam mengirimkan sinyal untuk mendeteksi jarak batu karang dengan kapal. Setelah 4 detik, sinyal diterima kembali oleh kapal. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut sebanyak 1.200 meter per second, maka jarak kapal dengan batu karang adalah... Nah, sekarang bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, ini kita identifikasi dulu apa ya aja yang ada di soal, ya. Ada waktunya 4 detik, terus cepat rambat bunyi di air, yaitu 1.200 meter per second, yang ditanyakanlah jarak. Bagaimana rumusnya? Nah, ini dia. Ini rumusnya, langsung masuk ke rumus. Jadi rumusnya adalah S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, sebetulnya ini rumus awalnya seperti ini nih. 2S sama dengan V dikali T. Nah, kenapa sih ini 2 kali S? Karena bolak-balik ya. Karena bolak-balik ketika kapal selam mengirimkan sinyal dan menerima kembali si gemak ya. Jadi suara pantul atau bunyi pantul yang dipantulkan oleh suara atau sinyal yang diberikan oleh kapal selam menuju si batu karang. Nah, didengar setelah 4 detik. Makanya dia di sini S-nya 2 kali S. Nah, jadilah seperti ini. Ya, ini boleh dicoret oleh adik-adik. 4 sama 2. 4 dibagi 2, berarti sini kita kalikan 2. Hasilnya adalah sama dengan 2.400 meter. Seperti itu. Berarti jawabanlah yang C. Selanjutnya adalah nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambarnya. Ada soalnya, jika besar sudut I adalah 30 derajat, maka besar sudut R adalah berapa? Oke, ini adalah hukum pemantulan cahaya, ya. Hukum pemantulan cahaya pada benda yang datar. Perhatikan. Nah, I-nya katanya 30, berarti di sini 30 derajat. Nah, ini kan sudut siku-siku ya. Berarti kalau I di sini adalah 30 derajat, maka di sini secara otomatis dia adalah 60 derajat. Nah, oke. Berarti kalau ini adalah sinar datang, secara otomatis ini adalah sudut datang, ya. Dan R ini adalah sudut pantul. Sudut datang dan sudut pantul besarnya adalah sama. Jadi nilai R ini adalah 60 derajat. Berarti jawabannya yang C. Materi selanjutnya adalah nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk adalah, perhatikan ya. Nah, di sini ada seseorang yang sedang berkaca ya atau bercermin
di sebuah cermin datar, perhatikan. Lihat. Tinggi dari si benda atau orang dengan tinggi dari bayangannya sama nggak? Sama ya, berarti HO akan sama dengan HI. Besarnya juga sama ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat jarak. Jarak dari cermin ke orang ya atau ke benda dan jarak dari cermin ke bayangan. Ini SO akan sama dengan SI. Nah, berarti tinggi bayangan sama, besarnya sama, jaraknya juga sama. Nah, sekarang apakah bayangan ini jadi terbalik? Tidak kan ya? Tidak kepalanya di bawah kan? Nah, berarti jawabannya adalah Maya tegak. Ya, Maya itu selalu temennya tegak ya. Maya tegak dan sama besar. Berarti jawabannya yang A. Selanjutnya adalah nomor 12. Oke, Kak Cita bacakan dulu. Seorang siswa melakukan percobaan dengan meletakkan sebuah benda yang berada 15 cm di depan cermin. Bayangannya yang diperoleh adalah 30 cm. Maka jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah titik-titik. Berarti yang ditanyakan adalah jari-jari kelengkungan atau si M atau si R, terserah ya pakai simbolnya apa. Oke, yang harus kita cari adalah si F. Apa itu F? Fokus ya, titik fokus. Nah, oke. Ini ya, yang 15 cm ini adalah sebuah benda, berarti SO. SO itu jarak objek, sedangkan SI adalah jarak image. Image itu berarti bayangan. Nah, di sini jarak bayangannya adalah 30 cm. Sudah masuk ya. Oke, maka F-nya adalah 10. Sekarang yang dicari adalah kelengkungan. Nah, kelengkungan itu, R, itu adalah 2 kali dari jarak fokus terhadap cermin. Berarti R sama dengan 2 kali F. Jadi, 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Selanjutnya, adik-adik adalah nomor 13. Sebuah lilin diletakkan di depan lensa cembung seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah si lensa cembungnya. Ini soalnya. Yang ditanyakan adalah perbesaran. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah ngecek dulu. Ini apa sih? Jarak dari lensa menuju benda. Ini adalah SO. Ya. Dan ini adalah jarak dari lensa menuju titik fokus atau titik api, yaitu ini adalah F. Ya, yang sekarang kita cari dulu adalah si SI. Nah, kenapa sih kita harus cari SI dulu? Ingat, yang namanya perbesaran itu rumusnya adalah SI dibagi dengan SO. Nah, jangan lupa ini. Ya. Oke, pertama kita cari SI dulu. 1/12 dikurangi 1/15. Nah, penyebutnya adalah 60. Sudah masuk. SI-nya adalah 60. Ya, kita masukkan ke perbesaran. Ini perbesarannya. Seperti Kak Cita bilang tadi bahwa perbesaran adalah SI per SO. Maka M sama dengan 60 dibagi dengan 12. Jawabannya adalah 4 kali. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah nomor 14. Nah, di sini sebuah lensa cekung apabila jarak fokusnya adalah 20 cm dan benda diletakkan 30 cm di depan lensa, maka posisi bayangan terbentuk adalah ini fokusnya 20, berarti ini adalah SO-nya adalah 30. Nah, sekarang kita buletin nih, ada kata-kata lensa cekung. Nah, lensa cekung itu pada dasarnya sifat bayangannya itu cuma satu. Ya, sifat bayangan cuma satu.
Oke, perhatikan. Ini dia sifat bayangannya. Di depan lensa, maya, tegak, dan diperkecil. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang nomor A. Selanjutnya adalah nomor 15. Berikut ini gambar yang tepat menunjukkan arah pembiasan dari air ke udara. Oke, Kak Cita jelaskan dulu dari air ke udara. Air mediumnya lebih rapat, ya. Mediumnya lebih rapat dibandingkan dengan udara. Udara berarti dia lebih renggang. Ya, berarti kita akan melihat pembiasan cahaya pada medium yang yang rapat menuju ke yang renggang. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, oke, berarti kita cari. Ingat ya. Ingat teorinya. Cahaya dapat dibiaskan menjauhi garis normal. Oke? Di garis bawahi, dimerahin, dibuletin. Jika cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat, yang lebih rapat, ke medium optik yang kurang rapat atau renggang. Berarti jawabannya adalah menjauhi garis normal. Berarti kalau ini adalah garis normalnya, ya berarti yang paling tepat menjauhi adalah yang D. Jawabannya D. Selanjutnya adalah nomor 16. Di situ ada soalnya. Ada gambarnya garpu tala, ya, mulut tabung dan garpu tala. Dan ini adalah optionnya. Bima melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut. Sebuah garpu tala digetarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 20 cm, terdengar suara garpu tala yang sangat keras. Berdasarkan data tersebut, maka diketahui panjang gelombang bunyi garpu tala di udara adalah, oke, kita cek dulu. Nah, ingat rumus ini. Nah, ini adalah rumus untuk panjang kolom tabung. L sama dengan 1/4 lambda. Nah, kenapa sih Kak Cita tuliskan di sini 30 min 20? Karena total tinggi dari si tabungnya adalah 30, dan sedangkan tadi ketika ketinggian 20 terdengar suara keras gitu ya. Nah, panjang gelombangnya berapa sih ketika kita dengar suara keras? Berarti 30 dikurangi 20 sama dengan 1/4 lambda. Maka di sini 10 1/4 lambda, maka lambda sama dengan ini dikalikan ke sini 4 kali 10, 1 kali lambda adalah lambda, berarti lambdanya atau panjang gelombang bunyinya adalah 40 cm. Berarti jawabannya yang C, ya, 40 cm. Oke, adik-adik semuanya. Selanjutnya adalah nomor 17. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar mata. Nah, yang dikatakan adalah jenis aberasi mata yang dapat menolong penderita. Perhatikan. Bayangan jatuh di depan retina. Kalau bayangan jatuh di depan retina, maka aberasi mata yang dimaksud adalah aberasi mata miopi. Ya. Miopi, nama lainnya adalah rabun jauh. Berarti dia tidak bisa atau kurang jelas melihat benda-benda yang jauh. Nah, aberasi miopi atau rabun jauh ini dapat ditolong oleh lensa negatif atau lensa cekung. Berarti jawabannya rabun jauh dan lensa cekung. Jawabannya yang B. Selanjutnya adalah nomor 18. Seseorang dapat membaca dengan jelas paling dekat 50 cm. Agar dia dapat membaca jelas dengan jarak 30 cm, maka kekuatan lensa yang dapat diperlukan adalah, kekuatan lensanya berapa? Dioptri. Perhatikan.
Nah, ini adalah rumusnya. Kita masukkan 100/30 ya, karena dia harus membaca jelas 30 cm. Nah, jadi gini, SN ini adalah jarak mata normal seseorang dapat melihat jelas. Jarak mata normal seseorang dapat melihat jelas itu antara 25 sampai dengan 30 cm. Ya, ini adalah SN. Kalau di soal SN-nya diketahui, jadi kamu langsung tulis aja di sini 30. Ya. Sedangkan kalau misalkan jarak mata normalnya tidak diketahui, maka kamu langsung tulis di sini adalah 25. Nah, sekarang di sini adalah punktum proksimum, adalah jarak terdekat yang masih dapat dilihat. Nah, ini 50 cm di soalnya, boleh ditulis. Ini jawabannya adalah 10/3 ya, ini coret 10/3, ini coret dibagi 2 atau dikurangi 2, maaf, sama dengan 4/3. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya adik-adik adalah nomor 19. Ini adalah pertanyaannya, ada optionnya. Oke. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler masing-masing adalah 10 mm dan 5 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektif, maka perbesaran yang dihasilkan untuk mata tak berakomodasi adalah, kita harus garis bawahi di sini ada matanya tidak berakomodasi. Oke. Nah, ini yang diketahui ada FOB. FOB adalah jarak fokus lensa objektif 10 mm. Dan FOK, ini jarak fokus untuk lensa okuler FOK. Dan SOB, sebuah benda ditempatkan di depan lensa objektif, berarti jarak benda pada lensa objektif 11 mm. Dan ditanyakan adalah perbesaran untuk mata tak berakomodasi. Oke. Kan rumusnya awalnya ini ya, SIOB, jarak bayangan pada lensa objektif dikali dengan SN. SN itu adalah jarak mata normal untuk melihat. Yang tadi Kak Cita bilang itu 25 cm sama dengan 30 cm per SOB. SOB-nya 11 mili ya, dikali dengan FOK. SOB-nya sudah ada, FOK-nya sudah ada, SN-nya sudah ada, SIOB-nya belum ada. Itu yang akan kita cari terlebih dahulu. SIOB sama dengan 1/10. SIOB itu berarti SI sama dengan F. 1/F min 1/S. Oke. Nah, ini rumusnya adalah 1/SIOB sama dengan 1/FOB. Nah, FOB min 1/SOB. Nah, ini nih rumusnya. Kan FOB sama SOB-nya sudah ada. Kita mau cari ini. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, SIOB-nya adalah 110. Setelah itu, baru kita masukkan. Wah, ini iris dulu. Nah, oke. Kak Cita mau jelasin dulu. Ini rumusnya langsung dimasukin dan hasilnya adalah 50 kali. Oke, Kak Cita tulis ulang ya sebelah sini. Kalian paham? Ini SIOB-nya dari mana sih? Nah, ini rumusnya gini. 1/SIOB sama dengan 1/FOB min 1/SOB. Nah, ini rumusnya. Boleh kalian masukkan. Baru deh ke sini. Gitu ya. Jawabannya adalah 50 kali. C. 20. Nah, ini dia nomor 20. Oke.
Sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus objektif FOB 160 dan jarak fokus okuler FOK 4 cm. Maka perbesaran sudut teropong jika mata tak berakomodasi adalah bagaimana? Nah, FOB-nya, FOK yang sudah ada, dan yang ditanyakan adalah M, perbesaran atau magnify pada saat mata tidak berakomodasi. Maka M sama dengan FOB per FOK, ini rumusnya. Ya. Lalu kita masukkan saja langsung. Dada, jawabannya adalah 40 kali perbesarannya. Jawabannya berarti yang A. Kak Cita salah nyorot. Jawabannya yang A, 40 kali. Adik-adik, oke, selanjutnya adalah nomor 24. Nah, Kak Cita langsung lompat ya. Setelah selesai tadi nomor 20, itu sudah selesai untuk mata pelajaran fisika. Selanjutnya adalah mata pelajaran biologi. Kak Cita tidak bahas semua untuk mata pelajaran biologi, ya. Oke, nomor 24. Nah, perhatikan dulu. Berikut ini merupakan jalannya udara pada sistem pernafasan. Pernafasan manusia yang benar adalah, kita gambarkan. Pertama, udara akan masuk melalui rongga hidung. Di rongga hidung ini akan disaring oleh rambut hidung dan oleh lendir. Udaranya lalu masuk menuju ke laring, ya. Di tenggorokan ada laring. Oke, nah di dalam sini ada pita suara juga ya. Nah, selanjutnya setelah masuk ke laring, udara tersebut akan masuk ke bagian trakea. Nah, di bagian trakea ini juga terdapat ada bulu-bulu getar. Nah, disaring kembali udaranya. Setelah masuk ke trakea, dia akan masuk ke percabangan, ya, ke percabangan. Percabangannya ini ada bronkus. Nah, ini bronkus, di sini tulisnya bronki, nggak apa-apa sih, sama aja. Bronkus, dan selanjutnya ke bronkiolus. Jadi bronkiolus percabangan dari si bronkus. Nah, ini bronkiolusnya. Baru nanti ke alveolus atau ke paru-paru. Berarti jawabannya yang D. Oke, selanjutnya adalah nomor 25. Cairan empedu yang berguna untuk memberikan warna pada urin dan feses dihasilkan di. Nah, di sini Kak Cita ada tunjukkan sesuatu. Di sini ada gambar hati. Nah, hati ini menghasilkan cairan empedu. Jadi hati yang menghasilkan cairan empedu ya. Nah, lalu cairan empedunya akan sudah terproduksi atau sudah terbuat gitu ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam si kantong empedu. Ya, dialirkan ke kantong empedu, dan dari kantong empedu nanti akan dialirkan menuju ke ginjal dan ke usus seperti itu. Jadi sebetulnya yang memberikan atau yang membentuk cairan empedu itu bukan kantong empedu, yaitu adalah hati. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya adalah nomor 28. Glomerulus dan kapsula Bowman terdapat dalam titik-titik ginjal. Berarti bagian ginjal bagian mana? Nah, Kak Cita gambarkan bagian-bagian ginjal. Nah, ini ini nefron ya. Letak dari glomerulus dan kapsula Bowman ini posisinya ada di si korteks. Nah, ini korteks ya. Bagian korteks ini, di korteks ini ada banyak sekali nefron. Ada banyak sekali nefron. Nah, di dalam nefron ini barulah ada yang namanya kapsula Bowman dan si glomerulus. Nah, di sini banyak jutaan nefron yang ada di korteks. Jadi dalam satu korteks ini banyak sekali nefron, ya jutaan ya. Dan dalam nefron ini baru ada yang namanya si glomerulus dan kapsula Bowman. Berarti jawabannya yang A. Selanjutnya adalah nomor 32.
Lapisan kulit yang tidak mengandung pembuluh darah dan saraf adalah lapisan. Oke, perhatikan dulu. Nah, perhatikan ya. Lapisan tanduk adalah bagian epidermis yang aktif mengelupas karena di dalam lapisan tanduk tersebut terdapat banyak sekali kulit mati dan tidak mengandung pembuluh darah. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di gambar sini, di bagian lapisan tanduk itu berada di sini, di epidermis. Nah, dari sini ke sini ya, seret. Nah, di sini pembuluh darahnya tidak ada, ya. Nah, terus di manakah pembuluh darah itu ada? Pembuluh darah ada mulai dari dermis, ya, di bagian dermis. Nah, ini pembuluh darah, ini juga pembuluh darah, di bagian hipodermis juga ada, seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, adik-adik, selanjutnya nomor 34. Perhatikan. Bagian luar mata yang berupa selaput bening dan bersifat transparan sehingga memungkinkan cahaya dapat masuk ke dalam sel bola mata disebut. Nah, Kak Cita di sini ada gambar dari Depdiknas. Nah, di sini ada otot, kornea, iris, pupil, ini bagian-bagian yang ada dalam mata. Kak Cita tuliskan fungsi dari bagian-bagian mata tersebut yang inti. Pertama ada kornea, yaitu bagian bening atau lapisan bening yang bersifat tembus pandang, ya, dan terletak di lapisan terluar. Selanjutnya ada pupil. Nah, apa itu pupil? Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Ini adalah pupil. Selanjutnya yaitu lensa. Ya, fungsi dari lensa adalah mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Selanjutnya di sini ada sklera. Melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Ini fungsi sklera, dan sklera itu biasanya berwarna putih. Selanjutnya adalah retina, yaitu berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Jadi kalau misalkan mata normal, bayangan bendanya jatuh tepat di retina. Kalau misalkan jatuh di depan retina, berarti dia aberasi. Ya, aberasi miopi. Ya, atau rabun jauh. Sedangkan kalau jatuh di belakang retina, berarti dia adalah aberasi hipermetropi atau rabun dekat. Seperti itu. Berarti jawaban dari soal nomor 34 adalah yang A. Mohon maaf, yang B, ya, kornea. Nomor 36. Oke, kita bacakan dulu. Bagian telinga yang berperan dalam mengetahui posisi tubuh atau keseimbangan tubuh adalah Nah, di sini Kak Cita akan jelaskan tentang kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran, yaitu saluran gelung yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang di dalamnya berisi cairan endolimfe. Ketiga saluran tersebut tersusun menjadi satu kesatuan. Ujung dari sel saluran tersebut menggembung dan disebut ampula. Nah, di dalam ampula ini terdapat reseptor keseimbangan dan ujung saraf yang berfungsi meneruskan ke otak. Jadi, yang berperan dalam keseimbangan adalah si saluran atau si kanalis semisirkularis. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya adik-adik nomor 37, perhatikan gambar bagian-bagian telinga di bawah ini. Nah, di sini ada gambar telinga. Soalnya dan ini adalah optionnya. Kak Cita bacakan dulu soalnya ya.
Bagian telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi sebelum kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran ditunjukkan oleh nomor. Oke. Nah, inilah gambar dari bagian-bagian telinga. Nomor 1 yang ini. Nah, ini adalah daun telinga. Daun telinga ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan bunyi atau suara, ya. Nah, setelah bunyi dikumpulkan oleh daun telinga, lalu dia disalurkan, ya, disalurkan atau dia akan menuju ke saluran telinga. Saluran telinga ini kalau di sini nomornya nomor 2. Nah, di sini nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini adalah fungsi adalah untuk menerima getaran bunyi sebelum kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Disinilah kita sebut sebagai tempat meneruskannya getaran. Gendang telinga atau nama lainnya adalah membran timpani. Setelah ke membran timpani, baru nanti ke tulang pendengaran, yaitu tulang malas ya disingkatnya, martil, landasan, dan sangurdi. Kalau di sini tulang pendengaran di nomor 4. Nah, nomor 4. Apa itu saluran nomor 5? Nah, saluran nomor 5 itu adalah saluran Eustachius. Eustachius itu adalah saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Jadi, ketika kita berada di daerah yang tekanannya lebih rendah, contohnya di pesawat ataupun di daerah dataran tinggi, maka biasanya kita akan merasa sedikit agak pekak ya telinganya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus membuka mulut kalian sehingga tekanan udara di dalam telinga dan di luar telinga akan sama. Seperti itu. Oke, kalau misalkan paling gampangnya sih kalau menurut Kak Cita mendingan ngunyah permen karet ya. Ngunyah permen karet juga bisa. Biar nanti tidak seperti tuli seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang nomor 3, gendang telinga. Selanjutnya, nah, nomor 38 ini masih ada hubungannya dengan nomor 37. Nah, makanya Kak Cita gambarnya dimasukkan kembali atau diperlihatkan kembali. Oke. Pada gambar di atas, bagian nomor 5. Nah, tadi di nomor 37 Kak Cita sudah bahas ya. Nomor 5 ini adalah saluran Eustachius yang fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara ya atau mengatur keseimbangan antara tekanan udara di dalam telinga dan di luar telinga. Berarti jelas ya jawabannya yang D. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita lihat ini salurannya sebelah sini. Nah, kapan sih ini harus diperbaiki gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang berada di dalam pesawat seperti yang tadi Kak Cita di nomor 37 bilang, bahwa di dalam pesawat itu karena tekanan udara di luar dan di dalam pesawat itu berbeda, makanya telinga kita juga sedikit berpengaruh. Nah, seperti agak budek ya, agak pekak seperti itu. Nah, saran-sarannya adalah kalian boleh membuka mulut kalian untuk menyeimbangkan tekanan di luar dan di dalam, atau juga boleh mengunyah permen karet. Nah, begitu deh adik-adik. Adik-adik, seperti yang Kakak Cita tadi bilang bahwa Kak Cita tidak akan bahas biologi secara keseluruhan karena waktu yang sangat sempit ya. Nah, di sini Kak Cita tuliskan jawaban untuk biologi dari nomor 21 sampai dengan nomor 40. Adik-adik boleh capture. Oke. Iya. Oke. Nah, adik-adik semuanya sudah tiba di akhir ya. Nah, Kak Cita mau jelaskan tebar hemat Ramadan itu apa sih? Nah, jadi adik-adik yang belum daftar ulang di bimbingan belajar strategis, silahkan daftar ulang. Cukup pembayaran pertamanya adalah, nah ini dia. Pembayaran pertamanya 500.000 saja.
Tebar hemat Ramadan, diskonnya adalah 1 juta rupiah untuk siswa lama. Nah, kalau misalnya adik-adik ada di strategis sebelumnya, berarti diskon siswa lanjutan. Daftar ulangnya sampai dengan 31 Mei saja. Jadi kalau sudah lewat 31 Mei, nah itu diskonnya sudah hilang, ya. Oke, jadi mumpung masih ada diskon-diskon yang masih berlaku di strategis, yuk pergunakan diskonnya. Oh ya, satu lagi di sini ada juga yang namanya kode referral. Ya, kode referral ini digunakan ketika Ananda tersebut didaftarkan atau diajak oleh teman, seperti itu ya. Jadi dapat tambahan deh 100.000 rupiah, begitu.